Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Octavia Diastiningrum. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menampilkan roleplay mengenai konseling berkelanjutan pada pasien HIV yang oportunistik ke HIV/AIDS. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah HIV/AIDS dengan dosen pengampu yaitu Nurse Ayama Eskep MKop. Pada roleplay ini, terdapat beberapa peran yang akan diperankan oleh kelompok 4. Di antaranya yaitu Amanda Fitria sebagai perawat, Alivia Zaro sebagai resepsionis, Alia Agnesia sebagai pasien HIV/AIDS, dan Adelia Sulistyo sebagai keluarga dari pasien. Video ini dimulai dari seorang pasien HIV yang merasakan gejala AIDS. Lalu kemudian, ia pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lanjutan HIV/AIDS. Beberapa hari kemudian, ia kembali lagi ke rumah sakit untuk melihat hasil pemeriksaan tersebut, serta untuk melakukan konseling VCT mengenai AIDS. Selamat pagi, Sus. Pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau cek hasil HIV/AIDS sekaligus konseling VCT. Dengan Ibu siapa? Alia Agnesia. Dengan Alia Agnesia ya? Iya. Cek hasil HIV/AIDS dengan konseling VCT Ibu Alia Agnesia dengan perawat Amanda di ruang spesialis penyakit dalam ya. Ruangannya ada di sebelah kiri, nanti silakan ke sebelah sana saja ya. Di ruang penyakit dalam, pasien kembali bertemu dengan perawat yang sudah menanganinya sebelumnya. Lalu, pada perawat tersebut, pasien dan keluarga menanyakan seputar AIDS serta pengobatannya karena mereka masih kurang memahami mengenai hal tersebut. Selamat pagi, Sus. Pagi, silakan duduk. Dengan Ibu Alia Agnesia, apakah masih ingat dengan saya? Saya perawat Amanda. Kemarin kita sudah bertemu untuk melakukan pemeriksaan tes HIV/AIDS. Sekarang kita bertemu lagi untuk saya beritahu hasilnya. Sebelum saya menyampaikan hasilnya, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang HIV/AIDS? Sus, apa AIDS lebih parah dari HIV? AIDS bisa dibilang lebih parah dari HIV karena merupakan tahap akhir dari HIV, di mana sistem kekebalan tubuh terlalu rusak untuk melawan infeksi virus HIV. AIDS terjadi akibat infeksi HIV yang tidak kunjung diobati selama beberapa tahun, dan jika tidak segera diobati akan menyebabkan kematian. Apakah AIDS bisa disembuhkan? Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS, tapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus ini. Jadi, penting bagi penderita untuk mengkonsumsi obat ini sesuai petunjuk dokter untuk mencegah virus HIV perkembangan lebih cepat dan memperburuk kondisi penderita. Oh, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Sus. Jika tidak ada, saya akan langsung membacakan hasil tesnya ya. Baik, Sus. Atas nama Ibu Alia Agnesia ya. Tanggal lahirnya 25 Desember 1975. Dari tes ini Ibu dinyatakan positif terinfeksi AIDS. Yang benar, Sus. Iya Ibu, saya mengerti Ibu masih perlu waktu untuk menerimanya. Tetapi Ibu harus sabar, tetap semangat, dan jangan putus asa ya Bu. Setelah memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien, perawat kemudian menjelaskan mengenai pengobatan yang akan dilakukan pasien. Perawat juga menghimbau kepada keluarga pasien untuk terus mensupport dan mendampingi pasien dalam masa sulitnya agar pasien dapat kembali percaya diri untuk menjalani kehidupan normalnya. AIDS ini harus segera diobati agar tidak berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi ibu. Pengobatan dilakukan dengan menggunakan obat
antiretroviral atau ARVI yang berfungsi untuk melawan infeksi HIV dan memperlambat penyebaran virus di dalam tubuh. Obat ini memiliki beberapa efek samping seperti mual, diare, sakit kepala, dan trauma kulit. Jika efek sampingnya semakin parah, ibu datang kembali untuk konsultasi ke dokter. Pengobatan ini dilakukan seumur hidup ya Bu. Jadi, ibu harus rutin minum obat ini sesuai jadwal agar kondisi ibu tidak semakin parah. Ibu juga sebaiknya menjalani pola hidup sehat mulai sekarang, seperti mengonsumsi makanan yang seimbang dan kaya nutrisi untuk meningkatkan kekebalan tubuh ibu dan mencegah komplikasi. Rutin berolahraga, menjaga kebersihan, dan jangan terlalu stres ya Bu. Keluarga juga harus selalu mendukung Ibu Alia, terus mendampingi Ibu Alia pada masa sulit agar Ibu Alia tetap semangat untuk menjalani pengobatan dan percaya diri untuk bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalani hidup yang wajar. Baik Sus, keluarga pasti akan selalu mendukung agar pengobatan ini berjalan dengan baik. Kemudian, perawat juga memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien mengenai cara penularan HIV/AIDS. Oh iya Sus, saya mau nanya, penularan HIV/AIDS ini penularannya lewat apa saja ya? HIV dapat menular melalui darah, jadi sebisa mungkin hindari kontak darah dengan orang lain. Jika ingin melakukan seks, bisa menggunakan kondom, latex, dan tidak berganti-ganti pasangan. Menghindari penggunaan narkoba, apalagi berbagi jarum suntik dengan orang lain. Oh, jadi hanya melalui darah saja. Berarti berpegangan tangan atau berpelukan itu tidak menular? Tidak Bu. Oh, begitu. Sampai sini ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Setelah dijelaskan oleh perawat mengenai AIDS, cara pengobatannya, dan bagaimana cara penularannya, akhirnya pasien pun mau untuk menjalankan pengobatannya agar penyakitnya tidak berkembang dengan lebih cepat dan memperburuk kondisinya. Pasien juga berharap agar pengobatan yang akan dilakukan olehnya dapat berjalan dengan baik. Saya akan mencoba melakukan pengobatan ini, semoga hasilnya baik ya Sus. Iya, semoga ya. Ibu harus semangat agar pengobatannya ini berjalan dengan baik. Kalau gitu saya permisi ya Sus, terima kasih atas infonya. Iya Ibu, sama-sama. Semoga pengobatannya berjalan dengan baik ya. Makasih ya, selamat siang. Iya, siap. Kesimpulan dari roleplay ini, HIV harus segera diobati agar tidak berkembang menjadi AIDS. Jika sudah terinfeksi AIDS, harus segera diobati. Jika tidak, akan memperburuk kondisi penderita dan menyebabkan kematian. Demikian video roleplay tentang kesehatan berkelanjutan pada pasien HIV yang oportunistik ke HIV/AIDS. Dari kelompok 4, jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.